Imam Syekh Abi Bakar bin Salim yang beliau selama 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya, artinya dari isya sampai subuh nggak pernah tidur ibadah. Pertama. Yang kedua, setiap hari sodakohnya potong kambing 1000 ekor buat ngasih masyarakat makan. Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku bisa duduk bersila ketika setiap aku duduk di hadapanku ada baginda Nabi Muhammad. Jadi ngelihat Nabi bukan mimpi ya godoh, lihat nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, saya akan terus yaitu membongkar mengenai Habib-Habib Ali ini ketika mereka itu berceramah, sering yaitu menyebarkan dongeng-dongeng khurafat. Dan saya membuat video ini akan terus mencerdaskan umat, jangan sampai kita ini sebagai kaum muslimin Nusantara ini dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Rasulullah SAW. Kenapa saya terus membahas ini? Karena masih banyak juga para muhibbin ini yang belum sadar, yaitu dengan dongeng-dongeng khurafat. Sangat luar biasa ngibulnya. Nah, ini para kiai NU ini sudah mulai sadar. Dengan adanya tesisnya Kiai Imadul Al-Bantani, semakin hari kaum muslimin ini berpikir, oh ternyata selama ini kita ini dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Dengan dongeng khurafatnya, dengan mereka itu selalu meninggikan leluhurnya dan merendahkan kaum muslimin, terutama adalah kaum muslimin Nusantara ini. Jadi mereka itu merasa paling tinggi nasabnya, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal teman-teman ya, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke teman-teman, kita langsung mari kita simak videonya. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, saya cari di sorga nggak ada. Saya cari di sorga nggak ada. Kata masyarakat apa? Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka. Dia ngomong bukan orang sekelas kita. Yang bicara Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim yang beliau selama 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya, artinya dari isya sampai subuh nggak pernah tidur ibadah. Pertama. Yang kedua, setiap hari sodakohnya potong kambing 1000 ekor buat ngasih masyarakat makan. Yang ketiga, setiap malam dia bagi-bagi yang namanya roti untuk makanan para pengemis, sampai di zaman beliau nggak ada pengemis sama sekali. Yang keempat, beliau duduknya nggak pernah bersila macam kayak kita. Duduknya itu tahiyat akhir. Ketika ditanya sama muridnya, wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, kenapa engkau nggak duduk di kursi emas? Engkau ini guru di atas guru. Semua para wali-wali itu di bawah kakimu. Engkau pantas duduk di atas kursi emas. Kenapa kau duduk di lantai dengan tahiyat akhir seperti duduknya seorang budak? Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku bisa duduk bersila ketika setiap aku duduk di hadapanku ada baginda Nabi Muhammad. Jadi ngelihat Nabi bukan mimpi ya godoh, lihat nyata. Itu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu warḍah. Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid, Habib Umar Al-Hamid bin Jindan, kita orang bin Hafid, Habib Umar bin Hafid, kemudian Al-Muhdhar, Habib Soleh Tanggul Al-Hamid ya, kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Itu keturunan Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Punya anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Syekh Abu Bakar bin Salim ini ya berarti adalah enjit-enjitnya ini yang bicara ahli jin dan teman-teman. Pantas saja teman-teman ya, karomahnya ini sangat ngibul sekali, gedabrus. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim ini selalu saya bahas teman-teman ya, mengenai karomahnya itu bisa memadamkan api neraka dengan menggunakan jari kelingking. Ya pantas saja kalau kita dengarkan ceramah dari keturunannya ini isinya hanya meninggikan leluhurnya. Ternyata Ali Jindan ini juga cucunya dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya Allah ya. Jadi isinya hanya khurafat yang disampaikan teman-teman. Ya Alhamdulillah, dengan adanya penelitian dari Kiai Imadul Al-Bantani, banyak warga NU yang mulai sadar, yang sudah sejak lama ratusan tahun didoktrin oleh Habib-Habib Alawi ini. Kasihan kan teman-teman, kita ini belajar menuntut ilmu lama, tapi ketika kita ini mendengarkan ceramah dari Habib, kok kita ini langsung percaya bahwasanya itu adalah karomah. Padahal itu bukan karomah. Pantaskah ya seorang yang mengaku sebagai cucu Nabi berceramah seperti ini? Bohong, dusta. Nggak pantas teman-teman. Berarti ini menunjukkan bahwasanya mereka itu bukan keturunan Rasulullah SAW. Pembohong besar. Nah teman-teman, coba mari kita dengarkan yaitu dari para kiai yang sudah mulai sadar mengenai doktrin-doktrin yang menyesatkan, khurafat-khurafat yang menyesatkan dari Habib-Habib Alawi. Coba mari kita dengarkan. Kita dalam berdakwah, di dalam
menyampaikan kebenaran itu jangan ingin cepat-cepat selesai. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Seluruh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh dan senantiasa saling menasihati, saling berwasiat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nabi Muhammad itu 23 tahun yang punya Jibril 23 tahun. Saya punyanya cuma PWI. Ngopi melulu. Yang punyanya malaikat yang gak ngopi gak tidur 23 tahun itu baru al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini baru 2 tahun, masih 21 tahun lagi. Kalau kita melihat perjuangan, siapa yang pertama pecah? Keluarga Nabi dulu. Abu Lahab dengan Hamzah. Hamzah masuk Islam, Abu Lahab tidak masuk Islam. Ada yang tengah-tengah, Abu Thalib. Mirip sekarang juga. Ada yang langsung gagah perkasa kayak Hamzah, Muhammad benar. Betul? Ada yang kayak Abu Lahab, salah, sesat itu Muhammad, Khawarij. Ada yang ke Abu Thalib, ke sana, guys, ulah, jangan mau nyakitin, hadapin saya. Ada yang begitu. Kan ada orang tua kita ngomong itu, yang pendukungnya Kiai Imad, jangan mencaci Habib, caci saya. Pendukung Habib, jangan caci Kiai Imad, caci saya. Pendukung Kiai Imad, jangan caci Habib, caci saya. Itu Abu Thalib tuh. Abu Thalib. Kenapa? Ya karena kebenaran apabila diberikan pasti akan membawa sebuah konsekuensi. Hati manusia itu diciptakan oleh Allah unik. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi seperti itu ya mengenai nasab alawi ini, yang dimana mereka itu mencangkokkan yaitu dengan Ahmad bin Isa, yang dimana Ahmad bin Isa ini asli yaitu zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ubaidillah ini teman-teman itu nasabnya tidak bersambung kepada Ahmad bin Isa. Nah, mereka itu mencangkokkan kepada Ahmad bin Isa, padahal bukan, teman-teman. Nah, maka dari itu ya mereka itu kalau berceramah sangat berbeda, yaitu ajaran Rasulullah SAW, karena mereka itu bukan cucu Nabi, teman-teman, melainkan adalah cucu Ubaid. Sangat jauh sekali, sangat bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yaitu tadi Ali Jindan ya teman-teman. Itu ceramah apa coba? Ya, yang isinya hanya gedabrus, tidak ada bukti sama sekali. Kalau di zaman sekarang ceramah seperti itu semua orang juga bisa, tapi kenyataannya mana buktinya? Ya, dicari di surga, dicari di neraka, nggak ada. Ya Allah, ini karomahnya ya teman-teman. Yaitu siapa? Syekh Muhammad Abu Bakar bin Salim, yang bisa memadamkan api neraka menggunakan jari kelingking. Ini sangat luar biasa ngibulnya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan ya. Jangan sampai kita itu mudah tertipu, dibodoh-bodohi oleh mereka yang mengatasnamakan cucu Nabi. Nah, maka dari itu kita ini harus berpegang teguh yaitu dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman, jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.